Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu menjelaskan tentang salah satu alat teknologi pemetaan yang bernama GPS geodetik. Kami beranggotakan 4 orang, yakni diantaranya ada Anindya Cahyani Putri dengan NRP 22-2022-063, lalu ada Arif Rahman dengan NRP 22-2022-081, kemudian ada Vian Vidya Purnama Putri dengan NRP 22-2022-083, dan yang terakhir ada Tiara Desfarli Zaura Nuriska dengan NRP 22-2022-106. Saya Arif Rahman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bagian-bagian dan juga kegunaan dari alat GPS geodetik. Yang pertama ada pengertian. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi satelit yang terdiri dari beberapa satelit yang mengorbit bumi. Alat GPS geodetik adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur posisi dan juga koordinat suatu titik di permukaan bumi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Alat ini banyak digunakan dalam survei geodetik, pemetaan, pemantauan pergerakan benua, dan juga aplikasi lain yang membutuhkan pemosisian yang akurat. GPS geodetik adalah alat ukur untuk menentukan lokasi yang menggunakan satelit. Akurasinya sangat tinggi sehingga sangat akurat. Alat ini dapat digunakan untuk survei lahan seperti hutan dan juga perkebunan dengan akurasi mencapai 5 hingga 10 mm. GPS geodetik memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal, yaitu frekuensi L1 sebesar 1575,42 MHz dan juga L2 sebesar 1227,60 MHz atau GNSS, Global Navigation Satellite System, dan merekam data mentah yang biasanya memiliki format RINEX, singkatan dari The Receiver Independent Exchange Format. RINEX ini adalah format pertukaran data untuk data mentah sistem navigasi satelit. Untuk memperoleh akurasi tinggi dalam survei geodetik GPS, harus menggunakan GPS navigasi sebagai alat pembantu. Yang kedua ada bagian-bagian GPS geodetik. GPS geodetik memiliki 5 bagian. Yang pertama ada penjaga lingkaran, yang kedua panel kontrol, yang berisi tombol power, dan juga 3 lampu indikator. Yang ketiga ada antarmuka antena 3G atau UHF. Yang keempat ada penutup bawah, dan juga yang kelima ada penutup atas. Bagian ini efektif untuk menghindari instrumen dari goresan. Yang ketiga ada kegunaan dari alat GPS geodetik. GPS geodetik memiliki 5 kegunaan. Yang pertama ada survei tanah, yaitu untuk mengukur dan memetakan bidang, bentuk lahan, dan posisi titik-titik tertentu dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini penting dalam pemetaan properti, pembangunan infrastruktur, pemetaan perbatasan, dan analisis geomatik. Yang kedua ada pemantauan pergerakan bumi, yaitu untuk memantau pergerakan bumi dalam skala milimeter hingga sentimeter. Hal ini membantu dalam pemahaman tentang pergerakan lempeng tektonik, aktivitas seismik, deformasi tanah, pengendapan, dan perubahan permukaan bumi secara umum. Data ini penting untuk penelitian geologi, mitigasi risiko bencana, dan juga pemantauan struktur teknik seperti bendungan dan jembatan. Yang ketiga ada survei jaringan geodetik, yaitu untuk membangun dan memelihara jaringan geodetik yang luas dan presisi tinggi. Jaringan ini digunakan sebagai dasar untuk sistem referensi koordinat yang digunakan dalam pemetaan, navigasi, dan pemosisian global. Jaringan geodetik mendukung berbagai aplikasi seperti navigasi penerbangan, navigasi kapal, pemosisian GPS umum, dan penelitian ilmiah. Yang keempat ada pemantauan ketinggian, yaitu untuk mengukur perubahan ketinggian dengan presisi tinggi. Hal ini berguna dalam pemantauan penurunan permukaan air tanah, perubahan permukaan air laut, pemantauan gletser, dan pemodelan elevasi digital. Data ketinggian yang akurat sangat penting dalam pemodelan hidrologi, perencanaan perkotaan, dan pemantauan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir ada penelitian ilmiah,
GPS geodetik menjadi alat yang penting dalam berbagai penelitian ilmiah. Data GPS geodetik digunakan untuk mempelajari fenomena geodinamika, pengaruh iklim terhadap pergerakan bumi, deformasi kerak bumi, dan pergerakan benda langit. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bumi dan alam semesta secara keseluruhan. Komponen utama yang ada di GPS geodetik. Yang pertama, satelit GPS. GPS geodetik menggunakan sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh satelit-satelit GPS. Setidaknya ada 4 yang diperlukan untuk menghitung posisi secara akurat. Satelit-satelit ini mengorbit bumi dan menyediakan informasi waktu dan lokasi yang diperlukan oleh GPS. Yang kedua adalah penerima GPS. Penerima GPS adalah komponen utama yang ada di GPS geodetik. Penerima GPS mengambil sinyal-sinyal dari satelit-satelit GPS dan menganalisisnya untuk menentukan posisi dan waktu. Penerima GPS ini juga dapat digunakan untuk mengukur informasi tambahan seperti kecepatan, arah, dan ketinggian. Yang ketiga adalah antena. Alat GPS geodetik dilengkapi dengan antena yang berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dari satelit. Antena ini harus ditempatkan dengan baik dan untuk mendapatkan sinyal yang kuat serta akurat. Dan yang keempat adalah perangkat lunak. Alat GPS geodetik biasanya dilengkapi dengan perangkat lunak yang khusus untuk memungkinkan pengguna mengolah dan menganalisis data yang diterima dari sinyal satelit. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menghitung koordinat, menghasilkan peta, mengukur jarak, sudut, dan melakukan tugas-tugas lainnya terkait pemosisian daerah. Adapun kelebihan GPS geodetik, yang pertama adalah presisi dan tingkat ketelitian yang tinggi. GPS geodetik mampu memberikan tingkat presisi yang sangat tinggi, bahkan dalam skala milimeter ataupun sentimeter. Sehingga hal ini memungkinkan pengukuran yang akurat, detail dalam pemetaan survei ataupun pemantauan pergerakan bumi. Yang kedua adalah global coverage. GPS geodetik menggunakan sistem satelit yang mencakup seluruh planet ini. Oleh karena itu, dapat digunakan hampir semua di lokasi bumi, termasuk daerah terpencil sekalipun. Yang ketiga adalah efisiensi waktu. Dalam survei pemetaan tradisional, proses pengukuran yang didapat akan memakan waktu yang lama. Namun dengan menggunakan GPS geodetik ini, proses pengukuran yang tadinya lebih lama akan menjadi lebih efisien dan cepat. Hal ini memungkinkan survei pemetaan yang lebih efisien secara keseluruhan. Yang terakhir adalah kemudahan dalam penggunaan. Penggunaan GPS geodetik relatif lebih mudah dipelajari dan diterapkan. Alat pengukuran yang modern dan sering juga dilengkapi dengan antarmuka yang intuitif dan perangkat lunak yang mendukung pengolahan data tersebut akan menjadikan GPS geodetik ini memudahkan semua pengguna. Kekurangan-kekurangan GPS geodetik. Yang pertama adalah pengaruh cuaca. Kekurangan utama GPS geodetik adalah sensitivitasnya terhadap cuaca buruk. Hujan lebat, awan tebal, atau kondisi atmosfer dapat mengurangi akurasi dan ketersediaan sinyal pada GPS. Yang kedua adalah biaya yang mahal. Alat dan perangkat GPS geodetik cenderung mahal. Selain itu, kebutuhan untuk pelatihan dan pemeliharaan yang berkualitas juga dapat menambah biaya secara keseluruhan. Yang ketiga adalah lemah dalam pemantauan pergerakan kecepatan tinggi. Alat GPS geodetik mungkin tidak dapat memantau pergerakan dengan kecepatan yang tinggi atau perubahan posisi yang sangat cepat dengan akurasi yang sama. Dan yang terakhir adalah kesensitifan sinyal yang buruk akibat adanya penghalang.
gedung, pohon, atau relief buatan akan menjadi penghalang bagi GPS geodetik. Hal ini dapat mengganggu dan mengurangi akurasi pengukuran di area terhalang oleh objek-objek tersebut. Saya Nindya Cahyani Putri di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengoperasian GPS geodetik. Yang pertama ada langkah persiapan. Di langkah persiapan ini, pastikan GPS geodetik dalam kondisi yang baik dan terisi daya yang cukup. Yang kedua, periksa kondisi antena dan pastikan tidak ada kerusakan ataupun penyimpangan yang dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Dan yang ketiga, periksa dan pastikan perangkat lunak GPS geodetik ini telah terinstall dengan benar dan diperbarui bila diperlukan. Tahap kedua yaitu inisiasi GPS. Yang pertama, buka aplikasi atau perangkat lunak GPS geodetik pada perangkat yang terhubung dengan GPS. Yang kedua, pastikan perangkat GPS terhubung dengan satelit dan menerima sinyal yang cukup. Dan yang ketiga, tunggu hingga GPS mendapatkan penguncian satelit dan menentukan posisi awal dengan akurasi yang cukup. Tahap ketiga ada pengaturan pengukuran. Yang pertama, tentukan jenis pengukuran yang ingin dilakukan, seperti survei tanah, pemantauan pergerakan, ataupun pemantauan ketinggian. Yang kedua, atur parameter pengukuran yang relevan, seperti tingkat presisi yang diinginkan, interval pengukuran, dan mode pengukuran, yaitu statis, kinematik, atau berbasis waktu. Tahap keempat ada pelaksanaan pengukuran. Yang pertama, tentukan antena GPS di titik awal pengukuran atau di posisi yang telah ditentukan. Yang kedua, mulai pengukuran sesuai dengan instruksi perangkat lunak GPS geodetik yang digunakan. Yang ketiga, biarkan GPS geodetik mengumpulkan data selama periode waktu yang ditentukan atau sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Tahap kelima yakni pemrosesan data. Yang pertama, setelah pengukuran selesai, unduh data dari perangkat GPS ke komputer atau perangkat lain yang terhubung. Yang kedua, gunakan perangkat lunak pemrosesan data yang sesuai untuk mengolah data GPS yang terkumpul. Dan yang ketiga, lakukan pengolahan data seperti pengolahan diferensial atau pemulusan data sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, tahap ke-6 atau tahap terakhir yakni analisis dan interpretasi. Yang pertama, analisis dan interpretasikan data GPS yang telah diproses sesuai dengan tujuan aplikasi. Yang kedua, buat peta, diagram, ataupun laporan yang memvisualisasikan hasil pengukuran dan menggambarkan informasi yang ditemukan. Jenis-jenis GPS geodetik. Yang pertama, GPS geodetik satelit ganda atau dual frequency GPS. Jenis GPS ini menggunakan dua frekuensi sinyal dari satelit GPS. Dengan menggunakan dua frekuensi yang berbeda, GPS ini dapat mengurangi pengaruh ionosfer dan memperoleh pengukuran yang lebih akurat. 2. GPS geodetik satelit ganda dengan pengoreksi diferensial real-time atau real-time kinematic atau RTK. Jenis GPS ini menggunakan metode RTK untuk memberikan pengukuran yang sangat presisi dan cepat. Metode ini melibatkan pengguna stasiun referensi yang diketahui koordinatnya dan digunakan untuk memperbaiki data pengukuran secara real-time. 3. GPS geodetik satelit tunggal atau single frequency GPS. Jenis GPS ini menggunakan satu frekuensi sinyal dari satelit GPS, meskipun memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan satelit ganda. GPS ini masih bisa memberikan pengukuran yang memadai untuk beberapa aplikasi survei. 4. GPS geodetik satelit ganda dengan pengoreksi diferensial pasca pemrosesan atau Spot Processing Kinematic (PPK). Jenis GPS ini menggunakan metode PPK, di mana data pengukuran yang terkumpul dianalisis dan diperbaiki secara pasca pemrosesan
dengan menggunakan stasiun referensi yang telah diketahui koordinatnya. Metode ini dapat menghasilkan pengukuran dengan tingkat akurasi yang tinggi. 5. GPS Geodetik Satelit Ganda Inertial IMU GPS. Jenis GPS ini menggabungkan sistem GPS dengan unit inersia IMU yang dapat mengukur percepatan dan kecepatan perangkat. Ini memungkinkan pengukuran yang akurat bahkan dalam kondisi yang tidak stabil ataupun ketika sinyal GPS terganggu. 6. GPS Geodetic Real-Time Network RTN. Jenis GPS ini menggunakan jaringan stasiun referensi yang terhubung secara real-time. Data pengukuran dari stasiun referensi diolah dan digunakan untuk memberikan pengukuran yang presisi tinggi secara real-time. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.